ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Ketahui sebagai bahan kita untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah dan juga untuk berdakwah, mengajarkan anak-anak atau juga keluarga kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang manzilatus sholati fil Islam, tentang kedudukan salat di dalam agama Islam, kedudukan salat di dalam agama Islam. Salat secara bahasa adalah ad-du'a, ya. Salat secara bahasa adalah ad-du'a, berdoa. Wa shalli alaihim, dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa shalli alaihim, dan doakan mereka. Doakan mereka. Jadi kata as-shalah artinya secara bahasa adalah ad-du'a. Dan salat ini secara istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan apa? Yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Salam, ya. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan dan gerakan tertentu, ya, seperti berdiri, ruku', sujud, duduk, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan kita semua sepakat hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib ain. Setiap kaum muslimin wajib mengerjakan salat 5 waktu. Dan barang siapa yang tidak meyakini kewajiban salat ini, entah dia itu mengatakan bahwasanya salat 5 waktu itu tidak wajib bagi seluruh kaum muslimin, atau dia mengatakan salat 5 waktu ini tidak wajib bagi orang yang sudah mencapai derajat tertentu, atau dia mengatakan salat 5 waktu ini tidak wajib bagiku, maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang kufur, ya, keyakinan yang kufur. Sebagaimana disepakati oleh para ulama, ya, keyakinan yang kufur artinya yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka seyogyanya seseorang itu ketika dia bertambah ilmunya, mempelajari agama Islam, semakin giat dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rajin dia salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian orang di sana ada yang belajar agama, katanya. Belajar agama. Semakin lama dia belajar agama, semakin berani dia justru apa? Tidak salat. Berani dia meninggalkan salat dengan berbagai macam alasan, ya, dengan berbagai macam alasan. Tentu kita lihat bahwasanya perbuatan seperti ini adalah pemikiran yang menyimpang, ya, yang menyimpang dari jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berjamaah bersama para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan ketika beliau berada di medan perang, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Menurunkan satu ayat yang isinya itu adalah tata cara salat ketika apa? Perang, yang kita sebut dengan apa? Salat apa? Salat khauf namanya, ya. Salat khauf, salat dalam keadaan takut, ya. Ini disuruh apa? Berjamaah, Masya Allah. Bahkan juga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit parah, yang beliau itu
mandi, kemudian mau berangkat sholat pingsan lagi, dibangunin lagi, mandi lagi, mau berangkat sholat pingsan lagi. Akhirnya menyerahkan imam sholat kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saking cintanya beliau kepada sholat dan juga berjamaah bersama kaum muslimin. Ya, dan juga insya Allah ini juga kita ya, kita semua yang ada di sini yang biasa sholat berjamaah 5 waktu, ya berarti apa? Kita mengikuti sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang sudah paten. Nah, dan juga kita melihat bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan ibadahnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menggambarkan sholat beliau. Selain sholat 5 waktu yang kita sebutkan tadi secara berjamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat malam hatta tatafattara qadamahu, sampai telapak kakinya itu pecah-pecah. Ya, telapak kakinya pecah-pecah. Coba kita bayangkan, kita nih punya telapak kaki pecah-pecah, rasanya gimana? Ya, ya paling ringan yang paling apa istilahnya paling ma'ruf di antara kita rasanya perih gitu ya, pecah-pecah, mengeluarkan darah atau berwarna merah sedikit, itu rasanya perih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk Allah Subhanahu Wa Taala sampai kakinya pecah-pecah. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha merasa heran, takjub ya, dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa anda melakukan ini wahai Rasulullah? Faqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ampunan untuk anda. Sudah diampuni dosanya yang telah lalu atau dosanya yang akan datang, ini sudah diampuni oleh Allah, ya. Artinya sama sekali enggak ada celah dosa bagi Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jaminan ampunan tersebut tidak menyebabkan beliau surut dari beribadah kepada Allah, justru apa? Menyempurnakan, berusaha menyempurnakan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita sebutkan sangat heran. Ada orang belajar ilmu agama, bukannya dia tambah rajin sholat, tambah rajin beribadah kepada Allah, tambah menggugurkan ibadah yang harusnya dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ini adalah salah satu bentuk kekufuran. Ini sepakati oleh para ulama, ya. Kalau yang hukumnya meninggalkan sholat secara total, ini masih ada perbedaan para ulama, ya. Artinya misalkan kalau ada orang nggak sholat sama sekali, tapi dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mengamalkan amalan yang lain, tapi dia yakin sholat itu wajib, tapi dia malas saja, maka sebagian ulama ada yang mengatakan dia tidak kafir sampai dia mengingkari wajibnya sholat. Sebagian ulama mengatakan dia kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur, keluar dari agama Islam, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya satu kali sholat saja ditinggalkan, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ini perkara yang berat, ya. Makanya kita mencoba mengangkat beberapa materi yang bisa menguatkan kita, menjaga semangat kita dalam sholat ini, dan juga sebagai modal kita untuk memberikan nasihat kepada keluarga kita, anak-anak kita yang di rumah, supaya mereka rajin menjaga sholatnya. Karena ada salah seorang ibu datang, kemudian dia mengadukan, Ustaz, anak punya anak. Dulu ketika kecil, anak suka membawanya ke TPA untuk mengaji. Dan juga dulu dia rajin sholat sama teman-temannya ke masjid. Masa kecil-kecil ya, masa SD gitu. Tapi kemudian ketika SMP, ya, agak bebas pergaulannya. Sudah mulai susah untuk dikontrol. Ketika sudah SMA, malah sudah nggak sholat sama sekali. Apalagi ketika kuliah. Ya, gimana Ustaz? Nah, inilah sesuatu yang kita khawatirkan, ya, yang menimpa anak-anak kita. Padahal mereka adalah aset yang terbaik yang kita miliki ketika kita sudah meninggal
dunia, ya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam ini mati, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal, ya. Kecuali 3, shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir seperti membangun masjid, mewakafkan mushaf, ya, atau mewakafkan tanah dan lain sebagainya. Wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat, ya, ngajarin ngaji, ngajarin sholat, ngajarin ya macam-macam ilmu, pokoknya segala ilmu yang bermanfaat menunjang dunia ataupun akhirat, ya, maka ini termasuk di dalamnya. Wa waladin salihin yad'u lahu, dan yang ketiga adalah anak solih yang mendoakan untuknya. Nah, sekarang punya anak enggak sholat, tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia melakukan pelanggaran yang sangat besar, meninggalkan sholat, pelanggaran yang sangat besar. Jadi dia membahayakan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang yang jauh dari ingat kepada Allah kemudian dia tiba-tiba berdoa kepada Allah untuk orang lain, ya? Rasanya sangat jauh gitu, ya. Makanya kalau kita ingin didoakan oleh anak-anak kita, coba minimal kita jaga sholat mereka. Karena dalam sholat itu dia mengingat Allah, dan juga ingat kita orang tuanya yang telah mengajarkan, ya, memberikan dukungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan tadi, belum selesai kalau nggak salah, ya. Hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai pecah-pecah kakinya. Maka beliau menjawab, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Ya, apakah aku ini enggak senang kalau aku ini mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala abdun syakur, yaitu hamba yang pandai bersyukur. Ketika seseorang merasa dirinya diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah, nikmat agama, nikmat ilmu, dan juga nikmat dunia, kemudian dia menggunakan nikmat dunianya ini untuk beribadah kepada Allah, berarti dia adalah abdun syakur, hamba yang pandai bersyukur. Tetapi kalau seseorang diberikan nikmat macam-macam, dan nikmat itu dia bilang alhamdulillah, alhamdulillah aku dapat rizki dari Allah, alhamdulillah aku orang kuat, tapi dia menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat, ya, hartanya misalkan digunakan untuk bermaksiat, kekuatannya untuk bermaksiat, kesehatannya, matanya sehat untuk bermaksiat, maka ucapan alhamdulillahnya itu enggak berguna, ya. Kenapa? Karena dia kufur nikmat, ya, tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan semestinya. Jadi seseorang kalau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu yang lengkap gitu, ya. Jadi dengan hatinya, gimana caranya dengan hati? Yaitu meyakini bahwasanya apa yang dia rasakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan lisannya dia mengucapkan alhamdulillah, pujian-pujian untuk Allah. Dan juga dengan anggota badannya atau dengan nikmat tersebut, yaitu dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itulah alasan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, memperbanyak salat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan beberapa kedudukan salat. Saya ambil dari Salatul Mu'min yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani yang belum lama meninggal dunia rahimahullahu taala. Yang pertama adalah as-salatu imaduddin alladzi la yaqumu illa bihi. Salat adalah tiangnya agama, ya. Salat adalah tiangnya agama. Ini yang paling populer. Salat ini tiang agama. Kalau suatu bangunan tidak memiliki tiang, maka mustahil dia itu akan dibangun, ya. Atau sangat mudah dia itu akan hancur.
Taib. Demikian juga agama seseorang. Ketika seseorang itu meninggalkan sholatnya, maka menunjukkan akidah yang dia miliki sangatlah rapuh, ya, mudah untuk digoyah dan juga disesatkan oleh orang-orang yang menyesatkan. Dalam hadis Mu'adz radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ra'sul amri al-Islam." Kepala seluruh urusan itu adalah Islam. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yaitu kepalanya. Jadi orang kalau hewan misalkan atau manusia enggak punya kepala, ya mati kan gitu ya. Maka seseorang disebut hidup ada kepalanya, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya itu adalah salat, ya, tiang untuk menegakkannya supaya kepala ini bisa berguna, bisa bergerak, yaitu salat. Wa dzirwatu sanamihil jihad, dan juga puncak punuknya adalah berjihad. Maka di sini disebutkan wa amuduhus shalah, ya, tiangnya agama itu adalah as-shalah. Baik. Kemudian yang kedua, salat itu adalah awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min 'amalihi. Adalah sesuatu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal seorang hamba. Ya, sesuatu yang pertama kali dihisab, diperhitungkan dari amal seorang hamba. Ini berbeda dengan masalah darah. Kalau masalah darah awwalu ma yuqda, yang dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini hubungan dia dengan Allah, tapi masalah darah hubungan dia dengan manusia. Di sini disebutkan hisab. Pertama kali yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal kita semua adalah salatnya. Apanya yang dihitung? Ya, entah itu lengkap atau tidaknya, atau juga kualitas salat yang kita kerjakan, ya, atau juga kualitas yang kita kerjakan. Karena sebagian salat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagian salat kita itu ada yang mendapatkan 10% pahala, ya, 9% pahala. Ada yang mungkin nggak dapat sama sekali, atau bahkan dia sholat tapi dapat apa? Dosa. Itu ketika dia sholat tetapi dia riya, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dihisab di sini adalah jumlah atau kelengkapan sholat yang dia kerjakan dan juga kualitas sholat yang dia kerjakan, ya. Fasalahu amalihi wa fasaduhu bi salahi salatihi wa fasadiha. Maka baik amalnya itu yang lainnya atau rusak amalnya yang lainnya, yaitu dengan baik solatnya dan juga rusaknya solatnya. Artinya kalau solatnya baik, insya Allah yang lainnya juga baik, ya. Kalau solatnya rusak, maka yang lainnya juga rusak. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Sesuatu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi, atau salahat, ya. Apabila salatnya ini baik, maka seluruh amalnya juga baik. Wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kalau salatnya ini rusak, maka seluruh amalnya juga rusak, ya. Makanya sebagian orang itu fokus kepada bimbingan mengerjakan sholat, banyak sekali bimbingan latihan khusyuk dalam sholat, ya, sifat sholat dan lain sebagainya. Karena ini adalah ibadah yang paling utama, ya, ibadah yang mempengaruhi
sisa-sisa amal kita. Artinya amal kita yang lain ini dipengaruhi oleh kualitas sholat yang kita kerjakan. Jadi dalam sholat itu kita diajarkan untuk fokus, khusyuk, hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Dan ini adalah sesuatu yang susah. Kalau misalkan seseorang di dalam sholatnya bisa fokus, khusyuk, insya Allah dalam melakukan pekerjaan yang lain itu mudah gitu ya. Itu mudah. Misalkan seorang anak memiliki kendala ketika belajar itu dia itu nggak fokus, nggak khusyuk, susah karena imajinasinya sangat tinggi gitu misalkan ya. Maka dilatih dengan sholat, ya. Di dalam sholatnya diajarkan bagaimana dia itu fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu mampu ya melakukannya, insya Allah kegiatan-kegiatan yang lainnya dia pun bisa mampu untuk melakukannya. Makanya ada latihan memanah katanya ya. Karena memanah itu mengajarkan fokus, latihan melempar sesuatu masukin biar fokus dan lain sebagainya, fokus. Maka sesungguhnya sholat itu ibadah yang melatih kita untuk fokus, ya. Untuk kalau mengerjakan sesuatu benar-benar kita mengerjakannya dengan baik. Baik. Dan dalam riwayat lain disebutkan fa in kana atammaha, ini dalam riwayat Tamim Ad-Dari, apabila dia menyempurnakan salatnya, kutibat lahu tammatan, maka ditulis untuknya sempurna. Wa illam yakun atammaha, kalau dia tidak menyempurnakan salatnya, mungkin ada yang kosong, lupa mengerjakannya, atau dulu mungkin ketika dia kurang perhatian dengan salat itu ya. Kalau dia tidak menyempurnakannya, qala Allahu li malaikatihi, Allah berkata kepada para malaikatnya, unzuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in. Lihatlah apakah hambaku ini memiliki salat yang tatawwu'. Ya, tatawwu' itu salat yang dikerjakan dengan sukarela tanpa ada kewajiban. Ini namanya apa? Tatawwu'. Ini istilah salat-salat sunnah, ada tatawwu', ada nafilah, ya. Kalau nafilah itu artinya tambahan. Nafilah artinya tambahan. Kalau tatawwu' sesuatu yang kita kerjakan dengan apa? Sukarela. Ya. Lihatlah apakah hambaku ini memiliki salat tatawwu', salat sunnah yang biasa dia kerjakan. Masya Allah, sangat banyak ya salat sunnah ini. Yang sangat populer yang bisa kita kerjakan adalah salat rawatib yang menyertai salat fardu. Dan salat rawatib ini juga salah satu salat pembuka agar salat fardu kita terjaga dan juga salat fardu kita bisa kita lakukan dengan khusyuk gitu ya. Diajarkan salat apa? Salat rawatib. Sebelum salat fardu kita ada salat dulu. Jadi seakan-akan salat sunnah rawatib ini seperti pemanasan. Ya, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat fardu, kita pemanasannya dengan salat sunnah ini. Kita fokuskan diri di dalam salat sunnah rawatib ini supaya di dalam salat fardu kita ini kita bisa lebih fokus. Karena kita sudah sudah latihan gitu maksudnya ya. Nah, lihatlah apakah hambaku ini memiliki salat tatawwu', maka kalian bisa menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan, ya. Jadi salat fardu yang sudah bolong itu tidak ada qodoknya kalau dia meninggalkannya dengan sengaja. Ini pendapat yang rajih ya. Jadi kalau salat fardu yang dulu pernah kita tinggalkan, ya ada yang bertanya, Ustaz, ana dulu orang yang suka asal-asalan dalam mengerjakan sholat, bolong-bolong, atau aku sama sekali nggak sholat, tapi sekarang alhamdulillah sholat. Aku menyesal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus aku lakukan? Apakah harus mengqadha ya atau bagaimana? Maka jawabnya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dan perbanyaklah sholat sunnah ya. Perbanyaklah sholat sunnah. Karena taubat itu tajubbu ma qablaha.
Taubat itu menghapus, menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Dan sholat ini adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Kitaban mauquta. Kalau sudah terlewat waktunya dan tidak dikerjakan dengan sengaja, maka tidak ada qadha lagi. Ya. Jadi waktunya sudah ditentukan. Waktu zuhur sampai asar itu apa? Waktu asar sampai maghrib itu batasnya mana? Ini sudah jelas ya. Jadi kalau seseorang sengaja meninggalkannya maka tidak ada qadha. Ya. Kalau orang tertidur atau lupa maka diperintahkan untuk mengqadha. Diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengqadhanya. Ya. Karena itu adalah kafarahnya, keringanan buat mereka yang tertidur atau lupa. Tapi untuk orang yang meninggalkannya sengaja nggak ada keringanan, tercatat dosa. Selama dia tidak bertobat dari perbuatan ini, maka tercatat dosa tersebut. Ya, kalau dia bertobat dan memperbaiki sholatnya, maka alhamdulillah tobatnya insya Allah diterima oleh Allah dan perbanyaklah sholat apa tadi? Sholat sunnah. Thumma zakatu kadzalik. Demikian juga zakat. Ya, thumma tukhadul a'malu ala hasabi dzalika. Dan juga seluruh amal-amal yang wajib itu diperlakukan seperti itu. Zakat, puasa, atau juga haji, ya. Kalau misalkan puasa, ya, kita bolong-bolong puasanya, puasa wajibnya, ya. Tapi kalau puasa ini masih bisa diqadha, ya. Nah, diperbolehkan untuk diqadha. Kalau kita lihat bahwasanya kita ini mungkin jumlah puasa yang kita tinggalkan dulu sangat banyak, maka perbanyaklah untuk puasa sunnah. Demikian juga zakat. Kalau memang kita merasa bahwasanya zakat yang kita keluarkan ini mungkin ada kurangnya, maka tambahlah dengan apa? Sedekah, ya. Tambah dengan sedekah yang sunnah, maka insyaallah itu bisa menutupinya. Baik, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat meskipun Allah Maha tahu dengan amal hambanya, ya. Karena malaikat ini adalah saksi bagi Allah Subhanahu wa taala atas amal hambanya. Nomor 3, apa yang kedua tadi? Salat adalah ibadah yang dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akhiru ma yafqidu minad din. Salat ini adalah sesuatu yang paling terakhir hilang di dalam agama Islam. Ya. Jadi salat ini adalah ibadah yang paling awet sampai menjelang hari kiamat. Ya, sampai menjelang hari kiamat. Dan yang paling minimal adalah seseorang mengatakan Allah. Ya, di hari kiamat itu sudah tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Allah itu sudah enggak ada. Ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah masih ada sholat, ya, bahkan masjid-masjid ramai. Maka kalau ada orang yang menyebutkan kiamat tahun sekian, enggak usah percaya, ya. Nah, karena tanda-tandanya belum apa? Belum nampak, ya. Tanda-tandanya belum nampak. Meskipun sebagian tandanya sudah ada, tetapi tanda-tanda yang lainnya belum nampak. Maka sangat mudah bagi kaum muslimin untuk menangkal pemikiran-pemikiran yang seperti itu, ya. Karena kaum muslimin ini memiliki pijakan yang jelas, tidak mudah dipengaruhi. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki pijakan, ya, dengan teori bumi ini sudah tua, bumi ini sudah rusak dan lain sebagainya, sebentar lagi kiamat, ada meteor yang menabrak dan lain sebagainya, banyaklah alasan-alasannya, ya. Tapi kaum muslimin tenang, ya. Mereka yakin dengan apa yang mereka pelajari dari teori Islam ini, bumi belum kiamat, ya. Bumi belum kiamat. Jadi akhiru ma yafqidu minad din. Salat ini adalah sesuatu yang terakhir hilang dari agama. Fa idza dhahaba akhirud din lam yabqa syai'un minhu. Kalau sudah hilang maka enggak ada sisanya lagi. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili secara marfu' beliau menuturkan, la tunqadna 'ural islami 'urwatan
Sungguh ya, tali simpul Islam itu akan terurai satu persatu, terurai. Jadi bayangkan saja ini mungkin tikar gitu ya. Tikar yang dianyam atau kita bikin anyaman gitu. Maka kita cabut satu-satu, satu anyamannya satu-satu. Fakullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika satu untai ini lepas, maka manusia akan berpegang dengan sisanya yang masih tersisa. Ya. Fa awwaluhunna naqdan al-hukm. Yang pertama kali hilang adalah hukum. Ya. Hukum. Wa akhiruhunna as-shalah, dan yang paling terakhir hilang itu adalah salat. Ini sangat jelas ya. Jadi yang terakhir kali hilang dari syariat Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau kita tidak memperhatikan salat ini untuk anak-anak kita, ya, berarti kita itu adalah orang yang menjadi salah satu sebab cepatnya datangnya hari kiamat. Ya, kalau kita tidak memperhatikan ibadah salat ini pada anak-anak kita yang akan menggantikan hidup kita, berarti kita menjadi orang yang mempercepat datangnya hari kiamat. Baik. Dan yang keempat, salat adalah akhir wasiyatin awsa bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Salat adalah akhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir wasiat untuk umatnya. Kenapa akhir wasiat? Naam. Jadi ketika beliau sakit sebelum meninggal dunia, sebagaimana dituturkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana min akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah wa ma malakat aymanukum." Salat, perhatikan salat ini. As-salah, Masya Allah. Wa ma malakat aymanukum, dan juga perhatikan budak-budak kalian. Hatta ja'ala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yujaljiluha fi sadrihi wa ma yafidu biha lisanuhu. Sampai beliau mengatakan terus itu, as-salah wa ma malakat aymanukum, sampai suaranya itu habis, cuman terdengar dari gemuruh dalam dadanya, gitu ya. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Ya, kalau kita ini berwasiat apa untuk anak-anak kita? Ya, apa wasiat yang sudah kita sampaikan untuk anak-anak kita? Apakah kita nunggu dalam kondisi seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kita berwasiat mengajarkan salat, berwasiat kepada anak kita salat, ya? Kan tidak. Maka yang paling mudah mengajak anak-anak kita salat itu dari awal, dari kecil. Kemudian dibimbing terus sampai mereka besar, SMP, SMA, tetap dibimbing dalam salatnya dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini adalah wasiat terakhir, salah satu wasiat terakhir ya. Ada beberapa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan sebelum meninggal dunia, dan salah satunya adalah as-shalah, ya. Jadi ketika kita mendengar bapak kita nih, misalkan bapak kita meninggal dunia dan sebelumnya berwasiat kepada kita untuk melakukan sesuatu, maka kita sebagai anaknya merasa memiliki kewajiban untuk menjalankan wasiat pesan bapak kita tersebut. Betul ya? Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat as-shalah. Ya. Maka seseorang apabila ingin memberikan wasiat di masa-masa akhirnya, tentu dia akan memilih wasiat yang paling penting untuk dipegang oleh kaum muslimin. Dan ini salat yang paling penting, ini kita pegang ini, ya. Nah, yang kelima, masih ada beberapa. Madahallahu al-qa'imina biha wa man amara biha ahlahu. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang rajin salat dan juga mengajak keluarganya untuk salat. Dalam surat Maryam, Allah bercerita tentang Nabi Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismail.
ceritakan di dalam kitab suci ini Nabi Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Beliau adalah orang yang sangat menepati janji dan beliau adalah seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan beliau memerintahkan keluarganya untuk salat, untuk zakat, dan beliau adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perintah salat yang dilakukan oleh seseorang kepada keluarganya itu, ya, ini adalah mencontoh perbuatan para nabi. Jadi artinya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada syariat salat, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga anak keturunannya itu sudah ada perintah apa? Salat. Jadi bukan cuma di zaman Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini contohnya, ya, salah satunya. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan juga Nabi Isa dalam surat Maryam juga Nabi Isa mengatakan apa? Wa awsani bis salati waz zakati madumtu hayya. Allah memerintahkan kepadaku selama aku hidup aku harus salat dan juga zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimin war ruk'i sujud dalam surat Al-Hajj pakai lafaz qaimin. Sucikan, bersihkan rumahku, artinya Ka'bah, ya, Baitullah, Masjid Allah, untuk orang-orang yang melakukan tawaf, orang-orang yang berdiri, ruku' dan sujud. Gerakan berdiri, ruku' dan sujud ini gerakan apa? Gerakan salat, ya, gerakan salat. Dan juga sudah ada masjid di sana untuk salat. Ya, jadi salat ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dan juga Nabi Musa, ya. Nabi Musa dan kaumnya juga nanti kita sebutkan salat juga, ya. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj naik, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa ketika mendengar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah salat 50 waktu, maka Nabi Musa merasa kasihan, ya, mintalah kepada Allah untuk meringankan lagi. Aku sudah mencobanya di Bani Israel, kata beliau, dan mereka adalah orang yang lebih tajam penglihatannya, lebih kuat pendengarannya, tetapi mereka enggak mampu, kata Nabi Musa. Ya, ini Bani Israel di zaman Nabi Musa, tapi enggak tahu Bani Israel yang sekarang ini, ya. Jadi Bani Israel di zaman Nabi Musa disebutkan oleh beliau, mereka adalah orang yang lebih tajam penglihatannya, lebih kuat pendengarannya, tetapi mereka enggak mampu menjaga salat ini. Enggak mampu. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan salat, itu enggak ada Yahudi, ya, yang mengerjakan salat sebagaimana kaum muslimin atau juga Nasara mengerjakan salat, enggak ada. Ya. Karena memang salat ini sesuatu yang berat. Butuh amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan. Seorang anak mengingatkan orang tuanya, orang tua mengingatkan anaknya, suami dan juga istri saling mengingatkan. Karena manusia itu salat, coba kita bayangkan, salat 5 waktu, ya. Terkadang bertabrakan dengan kegiatan kita. Entah itu bekerja atau juga tidur, ya kan? Yang terkadang kita itu enggak dengar suara azan, atau karena terlalu sibuk kita lupa, atau juga kita tidur sampai kelewatan. Maka ini membutuhkan siapa? Butuh orang lain untuk mengingatkan, untuk membangunkan. Udah waktunya salat, kan gitu, ya. Ya, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha. Baik, yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Allah
mencela orang-orang yang menyia-nyiakan salat dan mengerjakannya dengan malas-malasan. Dalam surat Maryam juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun, muncul generasi setelah para nabi itu, yaitu suatu generasi adha'us salata wattaba'us syahawat, generasi yang menyia-nyiakan salat dan lebih mengikuti hawa nafsunya. Ya, ini sesuatu yang saling berdampingan. Kalau seseorang itu lebih memilih untuk memenuhi hawa nafsunya, biasanya nih salatnya itu udah buyar, salatnya ditinggalkan. Ya, misalkan seorang anak lebih senang main game, gitu. Kalau enggak kita ingetin, masya Allah, udah lewat itu salatnya. Ya. Atau seorang bapak misalkan yang sangat senang kerja depan komputer, kerja terus. Ya, selama kerjaan belum selesai, pokoknya kerja. Itu sampai sholatnya bablas. Pulang dari kantor pakai mobil, ya, mobilnya kotor, cuci mobil dulu. Orang-orang pergi ke masjid, dia sedang cuci mobil. Ya. Jadi ini generasi yang muncul setelah generasi para nabi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, muncul generasi setelah mereka adha'us shalah, yang sifatnya adalah menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawah, lebih menuruti hawa nafsu mereka. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan mendapatkan ghayya, kesesatan atau suatu lembah di dalam api neraka, ya, suatu lembah dalam api neraka. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka salat, berdiri untuk salat, mereka itu salatnya malas-malesan. Ya. Merasa tidurnya terganggu, aduh kenapa sih aku ngantuk kok disuruh salat, gitu ya. Aduh salatnya kok lama sih imamnya, gitu. Ya. Nah, padahal imamnya bacanya cuma sedikit, ya. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW biasa satu rakaat itu baca Ar-Rahman selesai, baca Al-Qamar selesai, An-Najm selesai. Tapi kita satu surat pun nggak selesai gitu, bagi dua. Ya. Meskipun demikian, maka sebagian orang yang tidak terbiasa ini merasa apa? Merasa sangat panjang gitu, merasa sangat panjang. Bahkan sebagian kaum muslimin mungkin tidak mendengar bacaan Al-Quran kecuali ketika dia sholat berjamaah jahar. Karena apa? Karena di rumahnya nggak ada setel murotal, pengajian nggak ada. Adanya apa? Musik-musik, tontonan dan macam-macam, gitu. Ya, jadi ketika dia dengar Al-Quran ya di masjid. Ya, ini sesuatu yang menakjubkan itu. Kondisi sebagian kaum muslimin, rumahnya sudah seperti apalah gitu. Baik. Jadi tidak lagi digunakan untuk membaca Al-Quran. Maka ini membutuhkan bimbingan, ya, membutuhkan bimbingan. Baik. Jadi orang munafik itu ketika dia sholat, sholatnya dalam keadaan malas-malasan. Sholatnya dalam keadaan malas-malasan. Ketika sholat isya dan juga sholat subuh, ya, maka mereka berat untuk melakukannya karena mereka merasa nggak ada gunanya. Karena kaum muslimin nggak ngelihat, ya, di waktu itu, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada lampu, maka gelap. Jadi sholat subuh, sholat isya dalam keadaan gelap, ya, gholas. Makanya sholat subuh disebut dengan gholas dan sholat isya disebut dengan atamah. Karena kondisinya gelap, ya, seseorang itu susah untuk mengenali orang yang di sampingnya, ya, karena memang apa? Gelap. Maka orang munafik ini merasa nggak berguna ketika mereka hadir di masjid untuk sholat subuh dan sholat isya, karena nggak ada yang tahu. Seandainya dia ghaib, nggak datang ke masjid, nggak tahu, ya. Baik, yang ketujuh, a'zamu arkanil Islam wa da'aimuhu al-'idham ba'da syahadataini. Jadi salat ini adalah rukun Islam yang kedua, ya, yang kedua, dan juga termasuk dakwah para utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Mu'adz bin bin Jabal, ya, ketika diutus ke Yaman, maka dakwahnya setelah syahadat adalah apa? Salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama syahadah la ilaha illallah. Apa rukun Islam coba? Rukun Islam apa satu?
Syahadatain ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Salat ya. 3 apa? 3 zakat. Nah, ini teori yang mungkin sangat sederhana tapi perlu kita ulang kembali ya. 3 zakat. Ini disebutkan di sini. Zakat. Yang keempat, baru puasa yang keempat. Yang kelima, haji ya. Jadi kita ingat yang ketiga ini. Yang ketiga zakat. Kalau insya Allah yang ketiga udah kita ingat, nggak keliru lagi. Karena yang sering ketukar ini, yang nomor 3 ini. Jadi syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah salat 5 waktu. Yang ketiga adalah zakat, entah zakat mal atau zakat fitri. Yang keempat adalah puasa, yaitu puasa Ramadan 1 bulan penuh, dan haji ini sekali seumur hidup yang wajib. Kalau misalkan seseorang berhaji setiap tahun nggak apa-apa, ya. Tapi sisanya hukumnya apa? Sunnah. Taib. Jadi nomor 2 dari rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Maka ini menunjukkan keutamaan kedudukan salat dalam agama Islam. Yang ke-8, di antara yang menunjukkan keagungan syariat salat ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan salat 5 waktu ini dengan perantara malaikat Jibril. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Diantarkan oleh malaikat Jibril, berkendara dengan kendaraan yang istimewa, enggak ada yang mengalahkannya. Sampai pesawat yang dibikin oleh manusia enggak ada yang mengalahkannya. Ya, yang disebut dengan apa? Buraq. Naik dari bumi ke langit. Minta dibukakan pintu langit. Ya, naik ke langit kedua, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Kemudian naik lagi ke suatu tempat yang belum pernah diduduki, diinjak oleh siapapun kecuali Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fakana qaba qausaini au adna. Masya Allah. Ya, antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rabbul Alamin qaba qausaini, yaitu cuma jarak 2 qaus. Ya, qaus ini apakah qaus busur panah? Qaus itu sesuatu yang melengkung, ya, entah busur panah atau apa ya. Tapi yang paling dekat untuk difahami qaus itu ya busur panah. Jadi ketika itu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima syariat apa? Salat. Jadi bukan sesuatu yang biasa. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalah salat 5 waktu ini langsung diundang, langsung berbicara seperti Allah mengajak bicara kepada siapa? Nabi Musa. Masya Allah. Ya, ini keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Ya, sehingga maka di sana ada istilahnya negosiasi ya, yang asalnya 50 bisa menjadi 5, tetapi keutamanya tetap 5. Yang ke-9, diwajibkan furidat khamsina shalah. Pertama kali diwajibkan 50 salat. Ya. Kok sampai 50? Padahal kita punya jam itu cuma 24 jam. Ya, mungkin kalau misalkan diwajibkan 50 kali salat berarti kita apa? Salatnya setiap jam 2 kali ya. Jadi setengah jam sekali kita sholat ini. Ya. Nah, terus gimana cari kita kerjanya gimana? Jadi sholat terus kayak malaikat gitu. 24 jam kita kali 2 ya, berarti setengah jam sekali kita sholat. Padahal kita persiapan wudu ya, dan juga yang lainnya itu sudah habis ya dalam sholat. Jadi kita tidak punya waktu untuk mengerjakan sesuatu yang lain kecuali untuk sholat saja. Kenapa kok seperti ini? Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta, senang dengan ibadah sholat, dan sangat cinta kepada hambanya yang rajin sholat. Ya, yang rajin sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika ada sahabatnya yang meminta, uridu murafaqataka fil jannah. Aku ingin menemanimu di surga, ya Rasulullah, menjadi temanmu, dekat kepadamu di surga. Beliau mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau gitu tolong dengan dirimu sendiri, yaitu banyak-banyaklah apa? Sholat, banyak bersujud, artinya banyak sholat, gitu. Jadi orang yang memperbanyak sholat itu sangat mungkin dirinya akan mencapai suatu kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi pertama kali diwajibkan 50. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta dengan ibadah sholat ini. Yang ke-10, iftadahallahu a'malal muflihina bis shalah wa ikhtatamaha biha. Kita baca surat Al-Mu'minun. Insyaallah kita pernah baca Al-Mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini sifat yang pertama, yaitu iman. Tapi gimana sih sifat orang yang beriman itu? Nah, disebutkan yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jadi sifat pertama orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah sebagai aflaha, orang yang beruntung. Itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi bukan sholat asal-asalan, yang penting sholat. Ya, ketika adzan sholat buru-buru selesai, yang penting sholat. Tidak ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan sholat yang kita kerjakan ini sholat yang berkualitas. Ya, khusyuk. Itu ayat yang kedua. Di ayat yang paling ujung ya, yang tentang sifat orang yang beriman ini apa? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Solawat bacanya ya. Solawat. Ini mungkin ada yang suka keliru di sini. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang mereka menjaga salatnya. Jadi di sana ada yang sifat-sifatnya ini meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, membayar zakat, menjaga kemaluan, ya, dan menjaga amanah dan janji. Maka kemudian disebutkan yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafidun, menjaga salatnya. Baru kemudian ulaika humul warithun, mereka adalah pewaris. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Ya, jadi dimulai dengan sholat, diakhiri juga dengan apa? Dengan sholat. Kok seperti itu? Maka para ulama menilai ini menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang agung sampai Allah menyebutkannya 2 kali. Satunya berkaitan dengan kualitas khusyuk ya. Yang paling atas berkaitan dengan apa? Kualitas sholat kita. Yang terakhir berkaitan dengan kuantitasnya, lengkap atau enggak. Yuhafidun, menjaga sholat ini. Ya. Jadi makanya tadi kita sebutkan kualitas dan kuantitas ini harus kita jaga. Sholat kita harus lengkap dan juga nilainya tinggi. Ya. Entah itu karena kita mengikuti sunnah di dalam gerakan-gerakan, atau juga hati kita itu betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salata, kita ingat ayat ya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Kadang-kadang orang itu cuma memotong inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, kemudian tidak menyebutkan setelahnya. Salat itu menghalangi seseorang dari fahsya' wal munkar, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya. Padahal setelahnya apa? Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah itu lebih besar. Mengingat Allah lebih besar. Jadi tujuan paling utama seseorang sholat itu adalah apa? Apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang paling utama. Jadi fokus. Ketika dia sholat itu fokus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tercegahnya dari melakukan kemungkaran, ini adalah manfaat yang kedua. Meskipun disebutkan pertama kali karena ada lafaz tadi wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah lebih besar. Ya. Baik. Dan juga yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala, kita selesai mungkin sampai 20 menit setelah waktu syuruk ya.
Yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk memerintahkan keluarganya salat, ya, seperti ayat yang tadi kita baca yaitu dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah mendirikan salat. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rizki dari kalian. Jadi jangan sampai kita itu mengumpulkan harta tapi lupa sholat, ya, lupa sholat. Allah itu nggak butuh harta kita, ya. Allah memerintahkan sholat sebenarnya pun nggak butuh, itu fungsinya untuk kita. Jadi harta buat kehidupan dunia kita, sholat buat kehidupan apa? Akhirat kita. La nas'aluka rizqa, kami nggak minta rizki darimu. Nahnu narzuquk, kamilah yang ngasih rizki buat kamu, ya. Kami yang memberi rizki untukmu. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu adalah untuk orang yang bertakwa. Maka seorang muslim itu harus muwazanah, seimbang gitu ya dalam kehidupannya. Dia disuruh bekerja, disuruh bekerja. Bahkan kalau orang cuma duduk-duduk di masjid nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, itu keutamaannya kurang berbeda dengan orang yang bekerja dan dia itu nggak lupa dengan ibadahnya kepada Allah. Ya, dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Orang-orang yang tidak dilupakan dengan bisnisnya, perdagangannya untuk mengerjakan salat. Ya, jadi kita berbisnis, kita bekerja, tapi masya Allah kalau orang muslim itu dia senantiasa ngelihat udah jam berapa ini, nanya tadi udah adzan belum, ya. Karena apa? Karena sangat perhatian dengan apa? Dengan sholat. Inilah yang disebut dengan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya, seseorang yang hatinya itu digantungkan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat cintanya dengan apa? Sholat, ya. Ini termasuk sebab untuk mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Jadi kita diperintahkan untuk wa'mur ahlaka bis-shalah, memerintahkan keluarga kita untuk salat. Kita ajarkan, kita ajak, ya, kita ajak untuk salat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna sab'u sinin, wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka umurnya 7 tahun. Ini penekanan artinya. Sebelum 7 tahun gimana? Ya kita suruh juga. Tetapi ketika 7 tahun, ini ditekankan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar harus sudah mulai. Ya, kalau sebelumnya silahkan dimulai. Tapi kalau sudah 7 tahun, harus sudah mulai. Wadribuhunna 'alaiha wa hum abna'u asyr. Kalau sudah umur 10 tahun enggak mau salat, dipukul. Ya, dipukul. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan suruh dipisahkan ranjangnya. Nah, ya, ini bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pendidikan, khususnya masalah salat. Jadi kita, masya Allah, kita adalah orang yang menyayangi anak-anak kita. Maka cara menyayanginya dengan mendidiknya dengan benar, bukan dengan memanjakannya, memberikan seluruh fasilitas yang dia butuhkan. Bukan cuma itu saja, ya, fasilitas bermain, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya kita penuhi, ya. Tapi jangan lupa fasilitas pendidikan agama, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala ini juga harus dipenuhi. Karena ini kembalinya kepada kebaikannya kembali kepada kita sendiri. Baik. Dan juga ini mungkin yang terakhir yang beliau sebutkan di sini, yang ke-12, yaitu orang yang tidur dan juga orang yang lupa diperintahkan untuk mengqadha. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Kalau kita lupa, ya, kita lupa mengerjakan salat, mungkin kita safar, kemudian kita salatnya cuma 1. Padahal tadi salat zuhur belum dikerjakan, merasa sudah. Kemudian kita ingat 2 hari kemudian, ya, kayaknya aku belum sholat zuhur waktu safar itu ya. Boleh nggak kita kerjakan setelah itu? Bukan boleh lagi, wajib hukumnya, ya.
wajib dikerjakan ketika itu juga. Fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia mengerjakan salat tersebut ketika dia ingat. Jadi ketika dia ingat, waktunya itu enggak harus disamakan, ya. Jadi kita ketinggalan salat zuhurnya, lupa mengerjakan salat zuhur. Ingatnya di waktu malam jam 12. Maka kerjakan di waktu tersebut. Enggak usah nunggu besok waktu zuhur kita kerjakan double. Zuhur hari ini sama zuhur yang kemarin, tidak, ya. Jadi di sini idza dzakaraha, ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarah kecuali itu. Kalau sudah ingat tapi enggak dikerjakan, berarti dia dosa. Ya, dia enggak perhatian dengan salatnya. Dan dalam lafaz lain, man nasiya salatan aw nama anha. Barang siapa yang lupa mengerjakan salat atau tertidur, ya, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Taib. Dan beberapa keutamaan yang lain atau kedudukan salat yang lain, ya. Misalkan salat ini ibadah yang diperhatikan oleh Nabi Ibrahim, bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Ibrahim? Waj'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan juga anak keturunanku sebagai orang yang mengerjakan salat. Ya, muqimas shalah, mengerjakan salat, mendirikan salat, menjaga salat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa, wa aqimis sholata li dzikri, ya, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan juga bahkan seluruh Bani Israel ketika mereka diserang rasa takut, diancam oleh Fir'aun, ya, maka Allah mewahyukan kepada Musa, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kiblat, ya, tempat ibadah. Udah ibadah saja di rumah kalian. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, ya, dirikanlah salat. Ini Nabi Musa dan juga Bani Israel yang ketika itu hidup di kota Mesir, ya, di negara Mesir. Dan juga ini adalah wasiat Luqman. Kalau tadi kita sebutkan itu adalah ajaran Nabi Ismail kepada keluarganya, di sini disebutkan Luqman berwasiat kepada anaknya. Ya, apa kata Luqman Al-Hakim? Ya bunai aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah salat. Insyaallah wasiat seperti ini juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, ya. Kita mencontoh, mempraktekkan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan yang terakhir, ya, ini yang selain disebutkan di dalam kitab ini, ya, yaitu Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ketika dia salat imam, kemudian dia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, ya, kemudian berlumuran darah. Kemudian beliau pingsan. Dan ketika pingsan, maka dibangunkan untuk sholat. As-sholah, as-sholah. Maka beliau pun bangun. Ketika beliau bangun, beliau bertanya, as-sholan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Ya. Jadi, Masya Allah, pikirannya, kita lihat pikirannya ini. Ketika sakit dalam kondisi parah seperti itu, yang dipikirkan adalah apa? Apakah orang-orang sudah sholat? Kalau kita mungkin gimana, mana dokternya, ya, mana tabib, mana ini, aku udah dipanggilin ini belum, udah dipanggil belum, kan gitu, ya. Tapi di sini Umar Ibn Khattab mikir sholat orang-orang nih, mikir sholat jamaahnya. As-shallan nas, apakah orang-orang sudah sholat? Qalu na'am, iya, mereka sudah sholat. La islam liman tarakas sholah. Beliau mengatakan tidak ada Islam untuk orang yang meninggalkan sholat. Masya Allah. Ini perhatian para sahabat kepada sholat. Dan juga contoh yang lain perhatian para sahabat. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Dajjal, tahu Dajjal, ya? Dajjal itu muncul 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun. Ya, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kita cukup sholat 1 kali. Coba pikiran sahabat ini loh. Pikiran para sahabat ketika diceritakan sesuatu yang ajaib seperti itu, tidak bertanya sesuatu yang lain. Gimana begini, tidak, ya. Gimana kehidupan ketika itu, tidak.
Tapi beliau, ini sahabat ini menanyakan, apakah kita ketika itu cukup sholat 1 kali saja wahai Rasulullah? Masya Allah. Ya, jadi pikirannya apa? Sholat. Insya Allah ini juga menjadi pikiran kita. Ya, senantiasa kita itu perhatian dalam sholat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Gak ada. Gak ada, insya Allah sudah jelas ya. Taib. Jadi semoga ini menjadi teori yang bisa kita fahami ya, sebagai modal untuk kita semua memberikan nasihat kepada keluarga kita dan juga kepada diri kita sendiri agar kita menjadi orang yang menjaga sholat, keluarga kita juga menjaga sholat, agar kita sama-sama diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم